Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Allah Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Allah Ta'ala memberikan pemberitahuan umum kepada seluruh makhluk bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian. Hanya Allah Ta'ala saja yang maha hidup, tidak akan mati. Adapun jin, manusia, malaikat, semuanya akan mati. Kematian merupakan hakikat yang menakuti. Dia akan mendatangi seluruh orang yang hidup dan tidak ada yang kuasa menolak maupun menahannya. Maut merupakan ketetapan Allah Ta'ala. Ini adalah hakikat yang sudah diketahui, maka sudah sepantasnya kita bersiap diri menghadapinya dengan iman dan amal solih. Saudaraku, setelah kematian datang kepada kita, maka kita akan menempuh fase alam kubur. Seperti apa kondisi alam kubur yang akan kita tempuh nanti? Mari kita kaji kondisinya. Alam kubur yang menakutkan. Hani radhiyallahu anhu, bekas budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, kebiasaan Utsman radhiyallahu anhu jika berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Lalu beliau radhiyallahu anhu ditanya, disebutkan tentang surga dan neraka, tetapi engkau tidak menangis. Namun engkau menangis dengan sebab ini melihat kuburan. Mengapa demikian? Beliau menjawab, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka yang setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka yang setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah SAW juga bersabda, aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Karena fase setelah kubur lebih mudah bagi yang selamat, maka ketika melihat surga yang disiapkan Allah Ta'ala dalam kuburnya, seseorang mukmin mengatakan, ya Rob, segerakanlah kiamat agar aku kembali kepada keluarga dan hartaku. Sebaliknya, orang-orang kafir ketika melihat azab pedih yang disiapkan Allah Ta'ala baginya, ia mengatakan, ya Rob, jangan engkau datangkan kiamat, karena yang akan datang setelahnya lebih pedih siksanya dan lebih menakutkan. Gelapnya alam kubur. Hal ini ditunjukkan oleh hadis sahih yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang wanita hitam atau seorang pemuda biasa menyapu Masjid Nabawi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatinya sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam menanyakannya. Para sahabat menjawab, dia telah meninggal dunia. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Abu Hurairah berkata, seolah-olah mereka meremehkan urusannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunjukkan kuburnya kepadaku. Lalu mereka menunjukkannya. Beliau pun kemudian menyalati wanita itu lalu bersabda, sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi para penghuninya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinarinya bagi mereka dengan salatku terhadap mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Himpitan alam kubur. Setelah mayit diletakkan di alam kubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak seorang pun mendapat selamat dari himpitannya. Beberapa hadis menerangkan bahwa kubur menghimpit Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Padahal kematiannya membuat arsy berguncang. Pintu-pintu langit terbuka serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Dalam Sunan An-Nasai diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah yang membuat arsy berguncang, pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur, kemudian dibebaskan. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam Musnad Ahmad diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya
Alam kubur itu memiliki himpitan yang bila seseorang selamat darinya, maka tentu Sa'ad bin Mu'adz telah selamat. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Himpitan kubur ini akan menimpa semua orang, termasuk anak kecil. Rasulullah SAW bersabda, seandainya ada seorang selamat dari himpitan kubur, maka anak kecil ini pasti selamat. Mu'jam At-Tabrani dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu dengan sanad sahih. Dari riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahullah. Fitnah ujian kubur. Jika seorang hamba telah diletakkan dalam kubur, dua malaikat akan mendatanginya dan memberikan beberapa pertanyaan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah atau ujian kubur. Dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Ahmad radhiyallahu anhu dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian dua malaikat mendatanginya dan menundukkannya, lalu keduanya bertanya, siapakah Rabbmu? Dia, si mayit, menjawab, Rabbku adalah Allah. Kedua malaikat itu bertanya lagi, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku adalah Islam. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini? Dia menjawab, beliau adalah utusan Allah. Kedua malaikat itu bertanya, apakah ilmumu? Dia menjawab, aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan membenarkannya. Lalu seorang penyeru dari langit berseru, hambaku telah berkata benar. Berilah dia hamparan dari surga dan berilah dia pakaian dari surga, bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga. Maka datanglah kepadanya bau dan wangi surga, dan diluaskan baginya di alam kuburnya sejauh mata memandang. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus, beraroma wangi, lalu mengatakan, bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu, inilah harimu yang engkau telah dijanjikan. Maka ruh orang mukmin itu bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang saleh. Maka ruh itu berkata, Rabbku, tegakkanlah hari kiamat sehingga aku akan kembali kepada keluarga dan hartaku. Pertanyaan ini juga dilontarkan kepada orang kafir, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ruhnya dikembalikan di dalam jasadnya, dan dua malaikat mendatanginya dan menundukkannya. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah Rabbmu? Dia menjawab, aduh, aku tidak tahu. Kedua malaikat itu bertanya, apakah agamamu? Dia menjawab, aduh, aku tidak tahu. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini? Dia menjawab yang sama. Lalu penyeru dari langit berseru, hambaku telah berkata dusta. Berilah dia hamparan dari neraka, dan bukakanlah sebuah pintu untuknya ke neraka. Maka panas neraka dan asapnya datang mendatanginya, dan kuburnya disempitkan, sehingga tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah buruk kepadanya, berpakaian buruk, beraroma busuk, lalu mengatakan, terimalah kabar yang menyusahkanmu, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Maka ruh orang kafir itu bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang buruk. Maka ruh itu berkata, Rabbku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Itulah dia beberapa hadis sahih tentang alam kubur, dan kita sebagai orang yang beriman wajib mengimaninya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.